hal yang menghalangi atau menghambat seorang dalam menuntut ilmu adalah beralasan banyak kesibukan atau merasa sibuk. Ayo pengajian yuk. Aduh, ada sibuk nih, ada kerjaan. Emang yang hadir pengajian itu pengangguran? Enggak ada kerjaan. Ya. Yang namanya menuntut ilmu itu jangan jadikan sampingan. Jangan. Banyak orang yang gagal dalam menuntut ilmu karena dia menjadikannya sebagai sampingan, bukan sebagai kebutuhan pokok. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana bisa bahasa Arab? Jangan jadikan dia sampingan selama 2 tahun. Belajar bahasa Arab itu saya katakan kalau antum normal, kalau kita normal, artinya otak kita ini pas-pasan, ya, otak kita ini pas-pasan, bukan yang idiot. Insya Allah dalam 2 tahun itu bisa baca kitab, bisa ngomong yang sederhana. Syaratnya satu, jangan jadikan sampingan, tapi jadikan kebutuhan pokok. Kalau kita dalam sehari tidak minum, bagaimana? Kehausan. Kalau dalam sehari kita tidak makan, bisa mati. Kalau sehari sih enggak sih ya. Berapa ya? Kelaparan. Kalau kita lapar makan, sama seperti itu. Jangan jadikan sampingan, tapi jadikan kebutuhan utama. Jadi kita tidak akan pernah lepas. Mungkin majelis bahasa Arabnya cuma 3 kali seminggu, tetapi kita belajarnya tiap hari. Kita belajar, kerjakan latihan, tambah mufradat, baca buku-buku bahasa Arab. Jangan jadikan sampingan. Kalau antum pintar, insya Allah sebentar aja, 6 bulan insya Allah sudah bisa. Kalau sangat cerdas, insya Allah 6 bulan bisa. Ya, baca kitab sederhana dan baca berbicara. Tapi kalau otaknya pas-pasan, 2 tahun. Ya kalau mau coba ya silakan, cobalah. 2 tahun aja kok, insya Allah. Sabar, jangan jadikan dia sebagai sampingan, tapi jadikan sebagai apa? Kebutuhan. Tapi sebelumnya jangan dulu belajar bahasa Arab kalau ngajinya belum benar, tajwidnya masih rusak. Jangan dulu, belajar ngaji dulu, baru belajar bahasa Arab. Di antara hal juga yang menghalangi menuntut ilmu adalah melalaikan masa muda atau masa kecil. Melalaikan masa kecil, masa muda untuk menuntut ilmu. Karena para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri mengatakan, talabul hadithi fi sighari, menuntut ilmu hadis di masa kecil, kan naqshi fil hajar, seperti memahat di batu. Seperti memahat di batu, tidak hilang-hilang. Tapi kalau sudah tua, seperti memahat di air, tidak tertulis. Tapi kan lama-lama air kalau didinginkan di es, dia juga bisa menjadi dingin, menjadi beku. Dipahat pun masih bisa terpahat, ya enggak? Kalau sudah jadi air, ya jangan dipikir tidak bisa dipahat. Jadikan es batu dulu. Ya, jadikan es batu, jadi es batu berarti kan jadi batu, akhirnya dipahat, bisa dengan cara melatih. Begitu pula kata Umar bin Al-Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diberikan amanah, dijadikan pemimpin atau diberikan amanah.
Ya, berkata Al-Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, dan belajarlah setelah diberikan amanah atau setelah dewasa. Wa qad ta'allama, dan sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah belajar fi kibari sinnihim, di saat usia mereka tua. Yang tua pun belajar. Ya, yang tua pun belajar. Saya beri permisalan saja Bapak Ibu sekalian. Belajar di masa tua itu seperti mengasah golok yang berkarat. Mengasah golok yang berkarat. Apa yang pertama kali kita lakukan? Bersihkan dulu karatnya. Jadi noda-nodanya dibersihkan dulu. Setelah itu baru mulai mengasah. Ya. Apakah mengasah bisa langsung tajam? Tidak, pakai proses. Sabar. Butuh sabar tidak mengasah kalau yang sudah tumpul gara-gara berkarat? Wih, itu luar biasa itu. Kalau sudah berkarat, ngasah sampai jadi sangat tajam, itu apa? Butuh proses yang sangat lama. Ya, butuh proses yang sangat lama. Berarti apa? Caranya agar bisa menghafal, bisa mengasah otak ini adalah terus-menerus belajar dan menghafal. Terus belajar, menghafal, belajar, menghafal, belajar, menghafal, maka insya Allah hafalan itu akan menjadi tajam dengan sendirinya. Tapi ingat, kalau sudah tajam dibiarkan lagi, maka kembali berkarat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti menghafal, agar dia terus tajam ingatannya.